Yang diketahui baru 3 perusahaan ya. Lebih bikin curiga lagi, Menteri waktu itu di DPR kan bilang akan diumumkan mafia tanah itu, mafia minyak goreng, tapi endingnya juga nggak ada itu pengumuman seperti itu. Kalau reshuffle mestinya dia inilah kena sasaran yang utama. Memang sejatinya punya porsi besar pemain minyak goreng di Indonesia begitu. Presiden sudah mendesak mempercepat ini ya pengusutannya dan tuntas, tidak peduli siapa yang. Apakah nanti pemain utamanya berhenti di tingkat dirjen? Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Ketiga, tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Ketiga tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW. Mafia minyak goreng akhirnya muncul ke permukaan. Maling teriak maling. Tersangkanya ternyata orang dalam. Bak ditampar rakyat. Negeri penghasil sawit terbesar justru bermain menyengsarakan rakyat. Apa hukuman yang tepat bagi mereka dalam kesusahan rakyat? Inilah editorial Kilat TV selengkapnya. Selamat siang, kembali lagi di editorial Kilat TV. Siang ini kita akan berdiskusi kembali bersama dengan pemimpin redaksi Kilat.com, Bang Imam Ansori Soleh. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ini ada topik menarik soal praktik mafia minyak goreng yang akhirnya terungkap oleh Kejaksaan Agung, Bang. Ya. Ini menarik juga nih, ada beberapa nama yang nampaknya agak bombastis, terutama di lingkungan Kementerian Perdagangan ya. Dirjen ya. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, yaitu Pak Wisnu Wardana ya. Lengkapnya saya ada Indrasari ya. Indrasari Wisnu Wardana. Nah, ini praktik mafia kartel minyak goreng ini sebenarnya kan terendus dari sejak 3 bulan sebelumnya ya, Bang ya. Kalau Abang lihat sendiri ini, apakah nanti akan berdampak atau merembet ke sejumlah pihak yang lebih atas atau mungkin sampai ke tingkat mafianya begitu? Ini kan kemungkinannya baru yang diketahui baru 3 perusahaan ya. Iya, jadi, betul. Bisa jadi banyak sekali karena memang istilahnya penyumbatannya kan luar biasa ini kan, jadi sampai kelangkaannya di mana-mana, harga nggak terkendali dan sebagainya. Jadi kita berharap bahwa Kejaksaan Agung tidak berhenti pada ini dari dirjen dengan 3 pengusaha minyaknya itu, tapi juga yang lainnya harus dikejar. Jadi, tapi ini pun harus kita anggap bahwa belum tentu bahwa hanya ini aja yang artinya yang penyebabnya bukan karena soal perizinan, tapi bukan yang lain-lain. Jadi ini di perdagangan di kementerian saya pikir juga nggak mungkin ya dirjen sendirian. Ini kan tali temali dalam perizinan kan panjang itu. Dan bisa kemungkinan kita ragukan apakah menteri juga nggak tahu, karena udah lama ya. Hanya mestinya kan bisa mengecek ya. Kalaupun dia nggak tahu berarti ya menterinya nggak ini, kurang teliti juga untuk melihat bagaimana mekanisme di perizinan di perusahaannya itu, di kementerian itu. Ya gitu ya. Karena kan ini ada beberapa nama ya. Salah satunya PT Wilmar Nabati Indonesia, ini pemain lama ya memang. Kemudian ada Permata Hijau Group. Ini juga termasuk penghasil minyak terbesar juga di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah PT Musimas. Ini juga 3 nama yang memang sejatinya punya porsi besar pemain minyak goreng di Indonesia begitu. Nah, kemudian Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini, banyak masyarakat yang akhirnya curiga bahwa ini permainnya tidak hanya berhenti di direktorat saja, tapi juga skalanya ke Menteri Perdagangan sendiri, yaitu Muhammad Lutfi. Nah, kalau Abang lihat nih dengan adanya tindakan tegas dari Kejaksaan Agung yang nampaknya sebenarnya
diam-diam ya Bang. Ya. Karena kan yang pengusutan dari awal sebenarnya bukan kejaksaan kan sebenarnya. Dari KPPU, kepolisian, kemudian KPPU. Nah, artinya ini sudah mulai sumber, ya betul. Nah, kalau Abang lihat sendiri apakah kinerja dari lembaga-lembaga lain selain kejaksaan ini memang apa ya istilahnya ya, terpengaruh pada perang kepentingan atau seperti apa mungkin? Bisa juga itu, tapi bisa juga karena kejaksaan itu perangkatnya lebih lengkap dan dia ini ya, istilahnya tidak banyak kan, yang banyak bicara malah KPPU ya, KPPU bicara, terus di kementeriannya sendiri kan juga selain operasi pasar, kemudian juga dia memanggil-manggil dan sebagainya, tapi ya karena istilahnya kan ini apa, malingnya di dalam, jadi jadi ketika memanggil-manggil dia nggak sampai ke situ, padahal mestinya udah tahu di situ kan ya. Jadi kita apresiasi lah kejaksaan kali ini betul-betul bisa paling enggak menjawab salah satu sebab kenapa langka minyak, kenapa harganya terus naik ya. Ini mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini. Ya. Berarti memang ada dugaan perang kepentingan ya, konflik kepentingan ya, di tubuh KPPU dan kemudian KPK ya, terutama sama KPK, Polri ya. Karena 3 bulan rasanya agak sedikit aneh begitu kan, KPK, KPPU sampai Polri juga nggak ada hasilnya. Bahkan yang lebih bikin curiga lagi, Menteri waktu itu di DPR kan bilang akan diumumkan mafia tanah itu, mafia minyak goreng, tapi endingnya juga nggak ada tuh pengumuman seperti itu. Melempar aja ke polisi yang kemudian nggak mengumumkan juga. Nah ini Bang, ini yang apakah nanti pemain utamanya berhenti di tingkat dirjen atau seperti apa nih Bang? Kalau lihat dari irisan kasusnya begitu? Ya pasti dirjen udah jelas. Mungkin ke bawahnya, kalau ke atasnya nggak tahu, makanya kalau betul-betul harus diusut betul. Apakah betul-betul Pak Lutfi itu nggak tahu persis? Ada kemungkinan 2-3 kemungkinan ya. Memang nggak tahu. Kedua tahu tapi tidak bertindak. Nah ini yang penting di situ. Kalaupun tahu tidak bertindak kan masuk dalam delik juga sebenarnya kan? Oh iya. Dia itu kan mengetahui tapi membiarkan begitu kan? Iya. Nah kalau Abang lihat sendiri posisi ataupun posisi aman Mendak hari ini ya, Menteri Perdagangan ini, apakah secara politik nanti aman untuk reshuffle, kemudian secara hukumnya apakah juga aman? Kalau Abang lihat sendiri seperti apa nih dari politik maupun hukumnya? Ya kalau melihat seperti ini ya, kalau reshuffle mestinya dia inilah sasaran yang utama, tapi kalau hukum harus ada pembuktian yang jelas dulu. Kalau orang memang nggak tahu ya susah, tapi kalau tahu karena itu dianggap kebangetan ya. Ini di depannya kan, dirjen itu kan bawaan langsung dari menteri. Masa nggak bisa mengawasi itu. Yang kedua, kalau dia memang urusan dengan reshuffle ya saya kira waktunya udah sekian lama kok bisa sangat berpeluang dan begitu juga tidak hanya soal minyak kan, dia ada masalah lain juga. Jadi saya kira mestinya Pak Jokowi kalau bijak ya itu jadi urutan istilahnya prioritas yang akan direshuffle. Ini karena kalau lihat dari posisinya Pak Indrasari Wisnuwardana ini sangat kompleks ya Bang, sangat strategis ya. Selain Dirjen Daklu juga Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau Bapepti ya. Nah ini juga masih PLT, pelaksana tugas. Nih kalau lihat strategisnya posisi dari Pak Wisnu hari ini, kalau Abang lihat nih apakah memang ini orang terdekat Menteri atau mungkin orang dekat istana ya? Ini karena ada posisi lain yang menjadi posisi kuatnya juga di Komisaris PTPN 3 ya. Jadi jabatan 3 jabatan. Betul. Ini artinya kan bukan orang main-main ya, bukan orang sembarangan. Ya kita nggak tahu apakah itu menteri itu siapa, tapi mesti ada orang kuat di situ. Nah kalau Abang lihat sendiri nih, apakah penyelidikan ini ya artinya berhenti di Kemendak ataupun ada pemain-pemain yang di luar kementerian begitu? Ya kalau sudah seperti itu ya, apakah skalanya besar ya, pasti ada itu. Jadi tapi yang penting kita juga harus ke dalam perusahaan-perusahaan juga. Apakah itu betul-betul hanya karena oknum, tapi yang berbahaya kalau sampai sebagai korporasi. Kalau korporasi pidana ya. Kalau ini kan pidana korporasi memang sedang ramai dikaji ya Bang ya. Kalau peluang untuk pidana korporasinya sangat kuat. Harus dicek ya, karena korporasi itu ada unsur-unsurnya ya. Ada actus reus itu harus betul. Itu memang untuk kepentingan perusahaan, mewakili perusahaan.
Yang kedua mens rea, betul-betul harus sadar betul niatannya bahwa itu memang seperti itu. Yang ketiga ada pembiaran. Ada kebijakan diketahui tapi dibiarkan. Dan yang keempat harus ada keuntungan ke korporasi. Nah, kalau memang itu betul-betul menguntungkan perusahaan, tapi kalau melihat besarnya itu kayaknya bisa ke korporasi. Empat-empatnya yang memenuhi Bang ya. Ya, betul, ya. Nah ini yang lain juga adalah soal adanya dugaan ini kan minyak di saat pandemi ya Bang ya. Iya, maksudnya betul, ya. Ada tuntutan ataupun permintaan dari kejaksaan bahwa ini nanti pelaku-pelakunya berkemungkinan dihukum mati begitu. Ya. Nah, ini apakah sudah relevan dengan keadilan hukum ataupun seperti apa mungkin kalau dari kacamata hukumnya Bang? Ya, pertama kan memberi guncangan yang besar ya. Dan betul. Kondisi sudah sulit. Jadi ada di Undang-Undang Darurat nomor berapa itu ada yang mengatakan bahwa itu harus ada penambahan hukuman dibanding kalau dalam keadaan biasa. Jadi saya kira itu ya ini kan menampar muka pemerintah juga di pada masyarakat ya, kayak bisa mengendalikan komoditas yang mestinya tidak seperti itu di negeri penghasil sawit ya. Ya. Ini artinya memang sudah wajar dan sangat semestinya ya Bang ya, hukuman mati ataupun pidana mati yang kemungkinan akan diterapkan oleh kejaksaan untuk menuntut ada 4 orang ini tersangka ya Bang ya. Nah kalau Abang lihat apakah nanti ini tuntutan hukuman mati ini juga semestinya berlaku untuk pemain-pemain di bawah. Ini kan skalanya masih medium ya, ini dirjen, kemudian nanti bawah-bawahnya juga. Apakah nanti juga berkemungkinan di peluangnya untuk diterapkan hukuman mati sampai ke bawah begitu? Ya tergantung kualitas perbuatannya ya. Saya kira ada bertingkat dari siapa yang punya tanggung jawab besar yang artinya kalau bukan dia yang melakukan tidak jalan. Nah itu mesti paling berat. Tapi yang lain-lain mungkin istilahnya kualitasnya di bawahnya dan sebagainya. Itu saya kira nanti kita harus konstruksikan secara utuh jadi ya. Ini juga Presiden juga kemarin minta yang terakhir ya, ini untuk supaya diusut secara tuntas ya Bang ya, perkara mafia minyak goreng ini. Nah kalau dilihat sebagai kesimpulan ya Bang ya, ini apakah Presiden harusnya intervensi semestinya seperti apa mungkin untuk perkara minyak goreng ini Bang? Ya Presiden kan sekarang kan memang itu sudah wilayah hukum ya, saya kira Presiden sudah mendesak mempercepat ini ya pengusutannya dan tuntas, tidak peduli siapa yang di belakangnya sebagainya harus tuntas. Jadi kalau itu aja yang bisa Presiden karena ini kan udah wilayah di ini ya yudisial ya, bukan lagi tapi juga bertindak yang tadi disampaikan tadi. Kalau memang perlu ya pergantian menteri. Reshuffle ya berarti ya. Sebagai kesimpulan nih Bang yang soal kepolisian kemudian KPK dan KPPU ya. Ini pengusutan mafia minyak goreng ini koordinasinya kayaknya sepertinya berantakan. Betul, kayak mestinya itu kan ini antara kepolisian, jaksaan, KPK, KPU itu mestinya ada tim ya. Mestinya ada tim gabungan ya. Gabungan yang ini kan sendiri-sendiri. Akhirnya kayak orang ini ya jalan sendiri ya, ada yang ketemu, ada yang enggak. Nah, untuk kesimpulan nih Bang, untuk saran apakah memang diperlukan satgas khusus ataupun tim khusus ya untuk mengusut mafia ini sampai tuntas? Saya kira ini sudah dimulai jaksaan ya. Saya kira PKPU, KPPU, kemudian yang lain harus mulai masuk, harus dijadikan satgas ya betul-betul terpadu yang dengan wilayah masing-masing ya. Siap. Terima kasih Bang ya. Sebagai kesimpulan mungkin yang soal pengusutan mafia minyak goreng ini, kita meyakini bahwa pemainnya tidak sampai berhenti di skala direktur jenderal ya, tapi juga ada kemungkinan mafia besar yang bermain. Dan juga penetapan 4 tersangka ini kita lihat juga PT-nya masih tercatat sebagai 3 PT ya. Ini kita lihat kan pemain minyak goreng di Indonesia cukup banyak ya. Bahkan data yang dihimpun itu ada sekitar 6 pemain besar ya, oligopoli penguasaan minyak goreng atau pemasaran minyak goreng di Indonesia. Nah kita tunggu apakah nanti ada penambahan ya tersangka dari yang sekarang jumlahnya 4. Apakah nanti juga ada kemungkinan adanya pidana korporasi yang akan ditetapkan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Oke, terima kasih Bang Imam. Kita akan diskusi lagi soal mafia minyak goreng ini di edisi mendatang. Terima kasih.